Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwindia Astuti dengan varian PM 20144600068 dari kelas A220 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Henry Aditya Rikianti selaku DPL PLP 1 SD Negeri Kaliagung. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai pengenalan lingkungan persekolahan 1 di SD Negeri Kaliagung. Yang pertama, biodata mahasiswa. Nama Yuwindia Astuti, NPM 20144600068, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tempat tanggal lahir Kulon Progo 16 November 2001, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Tompak Purwo Girimulyo Kulon Progo, perguruan tinggi Universitas PGRI Yogyakarta. Untuk lokasi pengenalan lingkungan persekolahan 1 yaitu ada di Negeri SD Kaliagung. Untuk alamatnya di Banyuwangi Tilor, Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55664. SD Negeri Kaliagung didirikan pada 1991. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri Kaliagung berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langsung saja, hasil pengamatan meliputi 6 aspek, yaitu yang pertama kultur sekolah, yang kedua struktur organisasi dan tata kelola sekolah, yang ketiga peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat kegiatan seremonial formal di sekolah, yang kelima kegiatan rutin kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan yang terakhir praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama itu ada kultur sekolah. Kultur sekolah harus dibangun atas landasan ilmu dan pemahaman yang mewadai. Di SD Negeri Kaliagung memiliki kultur sekolah yang beragam, juga metode dan media pembelajaran yang menyenangkan karena terfasilitasi dengan lengkap. Kultur sekolah harus dibangun atas landasan ilmu dan pemahaman yang mewadai. Kultur sekolah yaitu serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, tata aturan, rutinitas kerja yang diinternalisasi warga sekolah sehingga mempengaruhi kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Kultur inilah yang terjadi pembeda antara sekolah satu dengan yang sekolah lainnya. Sesudah pandemi, di SD Negeri Kaliagung menerapkan kebiasaan mencuci tangan sebelum memasuki ruang kelas, mengecek suhu sebelum memasuki ruang kelas, menjaga jarak dan memakai masker dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran daring, siswa diwajibkan untuk mandi, makan, berdoa, dan memakai seragam sesuai hari. Setelah itu, memfoto dirinya sendiri-sendiri sebagai bukti kehadiran atau absensi. Yang kedua ada struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Struktur organisasi di SD Negeri Kaliagung terdiri dari komite, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Setiap unit kerja dipimpin oleh seorang kepala atau pemimpin yang menduduki posisinya. Seperti di SD Negeri Kaliagung, di sekolah ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Ibu Suwanti SPD. Untuk administrasi dan sarpras dikelola oleh TU. Dan wewenang di dalam satu kelompok formal terikat pada struktur dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mendasari organisasi kinerja tersebut. Yang ketiga ada peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah memuat kewajiban, larangan, dan sanksi bagi yang melanggar. Peraturan dan tata tertib di SD Negeri Kaliagung dibuat untuk mengatur setiap perilaku dan juga tindakan dari siswa, guru, karyawan agar menjadi tertib dan disiplin. Tata tertib sekolah merupakan suatu ketentuan maupun peraturan yang telah disepakati oleh lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencapai suasana lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman serta kondusif. Tata tertib pada setiap lembaga pendidikan tidak sama karena dibuat berdasarkan keadaan, situasi, dan kepentingan masing-masing. Namun, kesamaannya yakni dengan sifat memaksa sehingga
diwajibkan dilaksanakan dan dipatuhi oleh siapapun di dalam lembaga tersebut tanpa terkecuali. Artinya, tata tertib adalah sebuah sistem peraturan yang sifatnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk peraturan di Sekolah SD Negeri Kaliagung menerapkan sikap disiplin dan sopan santun. Untuk siswa yang melanggar peraturan sekolah akan ditegur oleh guru. Jika seorang siswa telah melanggar berulang kali, maka akan dipanggil oleh kepala sekolah dan akan diselidiki masalah yang terjadi. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah. Sebelum adanya COVID-19, kegiatan seremonial formal di SD Negeri Kaliagung ini terdapat upacara bendera pada setiap hari Senin dan hari besar nasional, serta acara halal bihalal atau syawalan, serta acara pada saat pelepasan siswa kelas 6. Dan setiap pada hari Jumat dilaksanakan senam angguk Kulon Progo. Juga setiap kelas melakukan infak pada hari Jumat. Uang tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan musola dan untuk memperbaiki alat yang rusak. Setiap 2 minggu sekali juga melaksanakan Jumat bersih. Kegiatan rutin seperti kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Nah, berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Kaliagung, sebelum adanya COVID-19 terdapat banyak ekstrakurikuler, yaitu diantaranya ada pramuka, membatik, sepak bola, melukis, menari, drum band, dan TPA. Akan tetapi saat ini untuk ekstrakurikuler hanya TPA saja yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. Untuk yang terakhir yaitu praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Dari hasil observasi dari pembiasaan yang dilakukan di SD Negeri Kaliagung, yaitu setiap hari siswa dibiasakan untuk melakukan kebiasaan positif dimulai saat siswa datang dengan masuk ke kelas secara tertib dan tepat waktu. Di setiap pagi para siswa menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan dilanjutkan hafalan perkalian 1-100 untuk menumbuhkan daya ingat siswa, dan dilanjutkan dengan berdoa bersama untuk mengawali belajar, serta diakhiri kegiatan pembelajaran ditutup dengan menyanyikan lagu nasional dan berdoa. Pembiasaan merupakan upaya dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik yaitu terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa keragaman dan kebiasaan yang baik dan dalam kepribadiannya. Dengan adanya pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar dilakukan luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan sebelum masuk kelas, pengecekan suhu, dan menjaga jarak, serta mematuhi protokol yang ada. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.